Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waliata Latif Jana Malatianur. Teman-teman bisa memanggil saya Alia. Saat ini saya berkuliah di Universitas Insan Cipta Indonesia yang mengambil jurusan digital neuropsikologi, dan saat ini saya mengambil mata kuliah sosial psikologi. Nah, teman-teman, video kali ini merupakan tugas di mana saya diminta untuk melakukan penelitian atau analisis mengenai dampak media sosial terhadap konsep diri. Nah, teman-teman sekalian, dalam analisis dampak media sosial terhadap konsep diri, saya melakukan analisis mengenai banyak sekali perbandingan-perbandingan dalam dunia online dan juga dunia offline. Bahkan, hal tersebut juga terjadi pada diri saya pribadi. Kemarin, dalam tugas mata kuliah Introduction to Psychology, saya juga mengambil tema mengenai dampak atau tantangan media sosial, di mana hal ini terjadi banyak sekali kriminal dalam media sosial, dan juga ini membawa efek kepada psikis maupun realitis. Media sosial memiliki banyak sekali dampak dan juga pengaruh nih pada konsep diri kita. Teman-teman sekalian, dampak pada media sosial dalam konsep diri bisa kita tandai dengan adanya identitas diri kita. Jika saya nih belajar dari mata kuliah Introduction to Psychology, kemarin terjadi adanya kriminal atau pengetesan identitas diri. Di mana di sini saya diberikan apa itu mengenai signifikan mengenai konsep diri kita. Nah, pada dasarnya, baik secara online maupun secara offline, dalam dunia maya, setiap individu itu mampu untuk memilih bagaimana individu tersebut akan memberikan gambaran pribadinya untuk dilihat oleh khalayak orang lain. Ini akan mampu kita cek di mana melalui foto, status, ataupun bagaimana dia berinteraksi dengan media sosial. Nah, di sini akan terlihat dan juga bisa kita amati dampak dari hal tersebut akan mampu memberikan dampak negatifnya juga. Di antaranya, adanya konstruksi identitas. Ini ditandai dengan adanya individu yang memberikan citra yang jauh lebih baik dan juga lebih ideal, lebih sempurna, ataupun juga merasa jauh lebih pede ketika bermain media sosial dibandingkan dengan dunia realitas. Nah, hal ini akan memberikan cerminan bagaimana kehidupan yang jauh lebih sempurna ataupun kesuksesan yang jauh terpancar dalam diri kita itu keluar ketika kita memainkan media sosial. Tentu saja ini menjadi faktor yang baik karena akan membuat kita jauh lebih percaya diri. Akan tetapi yang perlu teman-teman ingat, ini juga menjadi faktor yang tidak baik karena ketika kita berada di media offline atau kita berada di kehidupan nyata, kita jauh lebih merasa tidak percaya diri dan merasa sering cemas. Nah, teman-teman, selain itu, tanda perbandingan sosial yang terlihat di antara media sosial dan juga media offline yaitu adalah merasa rendah diri. Di mana hal ini mampu kita lihat ketika kita kelihatan ya, banyak sekali kesuksesan orang-orang yang mengunggah kehidupan mereka jauh lebih ideal, lebih sempurna di dalam media sosial dan kita melihat hal tersebut. Nah, baik itu dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa kehidupan kita jauh lebih buruk daripada orang lain. Dan ini akan membuat kita merasa kurang berhasil. Kadang pun ketika kita mendapatkan pencapaian, kita merasa tidak percaya diri karena kita merasa pencapaian kita masih kurang dibandingkan pencapaian orang lain. Media sosial juga memberikan banyak sekali dampak-dampak yang spesifik mengenai identitas pribadi kita. Nah, di antaranya di mana ada interaksi sosial kita di dunia online yang akan jauh lebih menipis. Ada nggak sih yang menyadari kalau kita sudah bermain media sosial, kita itu jarang sekali berinteraksi dengan orang luar. Kadang tuh kita memang nongkrong mungkin ya sama teman-teman kita di satu kafe, tapi yang kita lihat adalah handphone, sehingga kurang percakapan di antara kita atau di antara saling pertemanan tersebut.
Nah, yang awalnya kita membutuhkan validasi nih ya, secara pengakuan dalam forum, akhirnya kita cukup mendapatkan validasi melalui like dan juga komentar. Nah, di sini kita perlu tahu jika hal ini akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, di mana media sosial mampu membuat pandangan kita kepada kehidupan nyata memiliki konteks yang jauh lebih membutuhkan standar yang intens atau yang lebih sempurna seperti orang lain. Dari media massa, hal ini pasti sangat mempengaruhi adanya seseorang, terutama kepercayaan diri dalam diri kita untuk menjalani kehidupan nyata. Nah, dalam menghadapi berbagai tantangan media sosial, setiap individu itu perlu melakukan dan memiliki ruang dan juga batasan dalam penggunaan media sosial. Nah, di mana nih kita perlu bisa menghadapi dampak-dampak. Nah, barangkali tips dan trik kali ini bisa teman-teman lakukan juga agar teman-teman bisa menjaga diri dan juga beradaptasi bersama media sosial. Yang pertama, teman-teman bisa coba untuk mencari keautentikan diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari potensi sendiri, kompetensi, kemudian juga bisa memvideokan aktivitas sehari-hari di dunia offline teman-teman dan menunjukkan keautentikan diri dari potensi teman-teman sekalian dan berbagi kepada media. Kemudian yang kedua juga, cobalah untuk membatasi media scrolling ataupun juga membatasi dan juga mengerti aturan batasan antara kehidupan online dan juga kehidupan offline. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh kepada satu individu agar rasa perbandingan sosial itu tidak terlalu tinggi. Karena semakin kita banyak menggunakan media sosial, maka pengaruh dari media sosial akan semakin banyak dalam diri kita. Nah, kemudian nih teman-teman juga bisa, untuk lebih banyak lagi mencari hal-hal positif di media sosial, seperti scroll untuk afirmasi, scroll untuk pembelajaran, scroll untuk mengembangkan potensi diri, gitu. Nah, teman-teman, dari semua analisis ini dan juga tips and trick yang saya berikan, saya harap teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Di mana teman-teman mengetahui jika penggunaan media sosial yang baik dan juga bijak akan mampu melindungi teman-teman dari tantangan media sosial. Karena hal ini akan sangat berpengaruh kepada masa depan kita semua, berpengaruh kepada konsep diri kita dan bagaimana diri kita ini dibentuk. Jangan sampai dunia online menguasai kita, tapi kita yang menguasai dunia tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jaga dirimu, maju bersama media, akan tetapi maju bersama dirimu sendiri. Jadi, teman-teman boleh maju bersama media ataupun teknologi, tetapi ingat jika majunya mereka adalah maju untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan atau memvalidasi orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.